ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudara mahasiswa, kita ketemu lagi pada hari ini untuk melanjutkan mata kuliah kita ekonometri. Mungkin minggu ini adalah kita akan membahas terkait dengan analisis regresi berganda. Sebagaimana minggu lalu kita juga sudah membahas terkait dengan asumsi klasik yang harus terpenuhi di dalam kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudara mahasiswa, kita ketemu lagi pada hari ini untuk melanjutkan mata kuliah kita ekonometrika. Minggu ini adalah kita akan membahas terkait dengan analisis regresi berganda. Sebagaimana minggu lalu kita juga sudah membahas terkait dengan asumsi klasik yang harus terpenuhi di dalam kegiatan atau di dalam analisis yang kita menggunakan ekonometri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, tentunya saudara-saudari sudah tahu bahwa yang mengajar pada hari ini adalah saya, Suwardi Bakri, sebagai dosen program Pasca Sarjana untuk Universitas Islam Makassar. Ya, jadi analisis regresi linear yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah sebuah analisis yang digunakan untuk membuat suatu model hubungan linear antara sebuah dan variabel berskala interval atau rasio dengan suatu atau beberapa variabel independen variabel. Jadi teman-teman sudah ketahui bahwa regresi itu menghubungkan dua atau lebih variabel. Jadi kita mau melihat pengaruh antara variabel yang satu, Pak. Ya, jadi analisis regresi linear yang akan kita bahas pada. Nah, jadi saudara-saudara, dalam analisis regresi itu kita juga harus punya asumsi. Kita katakan tadi bahwa kita analisis regresi linear, berarti asumsi kita adalah hubungan linear atau garis lurus antara variabel terikat dengan variabel masing-masing variabel bebasnya. Nah, ini juga istilahnya biasa beda-beda. Ada variabel bebas. Variabel bebas itu berarti variabel independen, ya, variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Misalnya saja pupuk. Nah, pemberian pupuk itu tidak dipengaruhi oleh tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Walaupun bisa kita uji lagi di tempat lain, misalnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tapi di dalam kita menganalisis misalnya produksi pupuk itu tidak dipengaruhi oleh siapa-siapa. Petani memberikan pupuk berapa saja dia mau, kemudian pupuk inilah yang mempengaruhi produksi. Nah, itu namanya variabel bebas. Nah, seperti persamaan yang kita gambarkan dalam persamaan matematik ini atau model ini. YI sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus sampai dengan beta N XN. Ini berarti kita menganalisis analisis linear, regresi linear berganda karena banyak variabel bebas yang kita akan melihat pengaruhnya terhadap variabel YI ini. Contoh konkretnya misalnya dalam pertanian kita mau mengukur produksi. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produksi? Kalau misalnya kita analisis cuma pupuk B1, berarti itu kita menganalisis regresi secara tunggal atau secara simple regression. Tapi kalau kita menganalisis bukan hanya pupuk, tapi ada tenaga kerja, ada misalnya pendidikan petani, ada dan sebagainya. Nah, itu menjadi multiple regression. Jadi regresi yang banyak variabel bebasnya. Nah, kita juga bisa melihat asumsi kita di gambar ini. Kita lihat ini garis lurus. Padahal pada kenyataannya data-data yang kita ambil, data-data kalau kita titikkan di sini bisa tarik seperti garis lurus, makanya disebut dengan analisis regresi linear. Karena ada juga analisis regresi yang tidak linear, misalnya analisis regresi
kuadratik. Nah, itu pasti tidak linear. Nah, jadi saudara-saudara, kita akan melihat simple linear regression atau regresi yang menggunakan satu variabel bebas saja. Modelnya kita buat seperti ini, Y sama dengan alpha plus beta X plus EI, di mana EI misalnya ini adalah variabel independennya, kemudian X itu adalah variabel independen. Tadi saya bilang kalau misalnya YI ini adalah produksi, X-nya ini adalah pemberian pupuk, dari alfa dengan betanya. Kenapa alfa dan beta kita harus cari? Karena ini yang akan memberikan makna daripada regresi kita. Apakah variabel X itu nanti mempengaruhi variabel Y atau seperti apa? Nah, ini setelah kita nanti dapatkan hasilnya, kita akan menguji lanjutannya untuk mengetahui apakah dia berpengaruh nyata atau berpengaruh signifikan atau tidak. Dalam menemukan hasil analisisnya, yang pertama tadinya kita punya data-data ya, yang saya katakan selalu atau minggu lalu bahwa kita harus punya data. Yang pertama kita menggunakan data cross section atau data time series. Tapi contohnya ini tidak apa-apa lah kita menggunakan data cross section. Jadi kalau kita akan menggunakan regresi linear sederhana seperti ini, contohnya misalnya produksi dan pemberian pupuk, ya tentunya Bapak Ibu harus mewawancarai minimal misalnya 30 orang petani atau 40 ya. Adapun jumlah sampel itu juga harus dilihat apakah sampelnya sudah memenuhi syarat atau seperti apa. Yang jelas taruhlah kita mengambil sampel 30. Jadi 30 petani itu Bapak Ibu harus mempunyai data-data produksinya. Ya tentunya dengan pada periode yang sama, misalnya 1 kali musim panen atau 1 tahun, berapa jumlah produksi yang dia hasilkan petani tersebut. Nah, kemudian selain produksi, tentunya juga Bapak Ibu harus punya data-data terkait penggunaan pupuknya, berapa kilogram pupuk yang digunakan di dalam 1 musim tanam, kalau datanya 1 musim tanam atau 1 tahun kalau datanya 1 tahun. Jadi harus sama kurun waktunya. Nah, kemudian kita masukkan satu persatu. Nah, ini kita menggunakan rumus seperti ini. Nah, dalam menyelesaikan persamaan ini, yang perlu kita tahu dulu itu adalah betanya, ya ini koefisien regresinya, supaya nanti kita memudahkan kita untuk mencari alfa. Nah, adapun rumus untuk beta yaitu ini n sigma xi yi kurang sigma xi sigma yi bagi dengan n sigma xi dikurang dalam kurung sigma xi kuadrat. Nah, Bapak-bapak tentunya, saudara-saudara tentunya sudah tahu N itu adalah jumlah sampel. Kalau tadi kita katakan 30, berarti N-nya 30. Kemudian Y-nya itu adalah produksi ke I, ya. Jadi total produksi dari 30 sampel itu berapa. Kemudian total penggunaan pupuk setelah masing-masing dikuadratkan berapa. Nah, kemudian dikurang dengan total penggunaan pupuk dikali dengan penggunaan pupuk dikali dengan produksi. Nah, nanti secara teknis operasionalnya kita bisa nanti apakah minggu depan atau nanti kita menggunakan tools SPSS untuk memasukkan angka-angka yang datanya sudah ada, kemudian kita mengujinya, ya, berapa hasilnya. Nah, B-nya sendiri, yaitu ada 2 model yang kita bisa pakai, ya. Tapi model yang simple, Anda bisa langsung, bukan B-nya, ya, A-nya, ya. B-nya tadi ini yang di bawah, B sama dengan N sigma XI YI kurang dengan sigma XI sigma YI
dibagi dengan sig N sigma XI dikurang dalam kurung sigma SI kuadrat. Nah, setelah kita dapat, kita bisa menggunakan di sini persamaan ini untuk mengetahui alfanya, yaitu Y rata-rata. Jadi kita rata-ratakan Y-nya dikali dengan koefisien regresi yang kita sudah dikurang dengan koefisien regresi yang sudah didapatkan kali X rata-rata. Jadi dirata-ratakan semua dulu. Y rata-rata, X rata-rata, kemudian X rata-rata dikali dengan koefisien regresi, itulah yang menjadi pengurang dari Y rata-rata. Kita dapatkan alfanya. Ya, jadi sekarang kita akan melihat regresi berganda. Jadi sebelum kita melihat bagaimana teknik penyelesaian baik regresi sederhana maupun regresi berganda, terlebih dahulu kita akan melihat regresi berganda. Apa itu regresi berganda? Kita bisa lihat di sini bahwa regresi berganda adalah merupakan pengembangan daripada regresi sederhana. Regresi ini digunakan untuk memprediksi nilai daripada sebuah variabel berdasarkan dua atau lebih variabel. Dikatakan berganda karena dia lebih dari satu variabel, dua atau lebih variabel. Di mana variabel sudah dijelaskan bahwa variabel yang Y-nya itu adalah variabel dependen dengan dua atau lebih variabel yang independen. Kalau kita bisa lihat slide berikut, kita bisa lebih memahami. Nah, sekarang kita akan melihat regresi. Di sini kita bisa membandingkan antara simple linear regression dengan multiple linear regression. Kita juga sudah menjelaskan simple linear regression. Nah, sekarang multiple linear regression. Kita lihat bahwa Y itu adalah depend variable atau variabel yang tergantung, kemudian X1, X2 sampai dengan Xn itu adalah independent variable. Kenapa dikatakan multiple regression? Karena ini lebih daripada satu variabel, dua atau lebih variabel. Kalau di simple ya satu variabel saja, X saja. Kalau tadi contohnya kita katakan misalnya Y-nya itu adalah produksi, X-nya ini hanya pupuk. Jadi kita hanya mau menguji apakah pemberian pupuk itu mempengaruhi produksi. Kalau multiple regression, nah kita lebih banyak lagi variabel independen. Selain pupuk, kita juga bisa melihat umur petani, kemudian kita juga bisa melihat pendidikan petani, dan seterusnya. Semakin banyak variabel, kalau memenuhi semua asumsi klasik, itu bisa memperbesar R square. Nanti kita akan jelaskan lebih jauh tolok ukur R square. Jadi semakin tinggi R square-nya, misalnya 90 sekian persen, itu akan memberikan arti bahwa variabel-variabel yang kita masukkan di dalam model ini mampu menerangkan variabel yang dependen ini, dependen variabel, misalnya produksi. Jadi variabel-variabel yang mempengaruhi produksi sudah masuk 90% yang kita masukkan di dalam model. Itu kita akan jelaskan lebih lanjut. Kita juga bisa melihat di gambar yang sebelah ini bahwa kalau kita lihat multiple regression ada X1, X2, X3 sampai dengan X5 itu akan diduga mempengaruhi variabel Y. Sementara kalau linear dengan single predictor itu adalah simple regresi, X-nya mempengaruhi Y, satu X mempengaruhi Y. Kalau ini beberapa X, kalau kita anggap X ini adalah faktor-faktor produksi, faktor-faktor produksi ini mempengaruhi daripada produksi. Sementara di sini
hanya satu faktor produksi yang diduga mempengaruhi produksi. Itu namanya simple. Kalau yang berikutnya adalah multi linear regression. Di sini kita bisa membandingkan antara secara parsial. Kalau regresi linear sederhana, tentunya hanya uji parsial saja yang bisa kita lakukan, karena hanya satu variabel dependennya. Tapi kalau regresi berganda, ya tentunya kita bisa menguji dengan dua metode. Yang pertama kita uji secara satu-satu parsial, misalnya B1-nya kita uji apakah B1 ini berpengaruh terhadap Y atau tidak, secara terpisah apakah B2 juga berpengaruh terhadap Y atau tidak. Kemudian secara simultan atau secara bersama-sama apakah X1 dan X2 itu berpengaruh terhadap YI atau tidak. Nah, sekarang kita melihat rumus untuk mencari B1 dan B2. Saudara-saudari bisa lihat rumusnya. Mungkin ya memang lebih rumit ya dibanding dengan simple, namanya saja sudah multiple, jadi harus lebih rumit. Dan saya kira untuk mencari nanti B1, B2 pada saat kita melakukan penyelesaian terhadap multiple regression, kita harus dibantu oleh alat atau tools yang saya biasa gunakan adalah misalnya SPSS. Teman-teman yang lain mungkin bisa menggunakan tools yang lain, misalnya Stata, ada yang menggunakan apalagi namanya paket-paket statistik lainnya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana melakukan penyelesaian persamaan dengan data-data empirik. Misalnya saja data yang kita sudah kolek, yang kita sudah kumpulkan dari hasil penelitian, hasil survei, hasil wawancara dengan beberapa orang petani atau 30 orang petani, atau sesuai dengan sampel yang kita punya, berapa kemudian kita